Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Jamal Sidik dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Janabadra Yogyakarta. Di sini saya mau mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bahan Bakar dan Pembakaran yang diampu oleh Bapak Muhammad Samsiro. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tentang syngas dari fluidized bed gasification biomass. Penggunaan energi terbarukan sebagai energi alternatif sudah merupakan suatu keharusan karena cadangan minyak bumi di Indonesia semakin menipis. Saat ini, diperkirakan dunia akan mengalami 3 krisis besar, yakni krisis pangan, air, dan energi. Hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya sumber daya alam yang tersedia, sementara pertambahan jumlah penduduk dunia meningkat pesat dari waktu ke waktu. Hal ini praktis akan mempengaruhi ketahanan nasional dari tiap negara. Tidak luput dari itu, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sumber dan cadangan energi yang melimpah akan terkena imbasnya. Saat ini, Indonesia memiliki ketergantungan pada sumber energi fosil berupa minyak bumi 42,99%, gas bumi 18,48%, dan batu bara 34,47%. Alternatif dalam pemanfaatan energi baru terbarukan hanya hadir dalam bentuk konversi 4,07%. Belum dapat mengganti seutuhnya pemanfaatan energi di Indonesia. Apa sih sintetik gas atau syngas? Sintetik gas merupakan gas berenergi yang utamanya tersusun atas karbon monoksida, hidrogen, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas ini dihasilkan melalui proses yang bernama gasifikasi. Gasifikasi sendiri merupakan suatu rangkaian reaksi kimia yang kompleks, namun secara umum merupakan reaksi konversi unsur karbon dan hidrogen di dalam biomasa. Biasanya berupa limbah tanaman dalam suhu yang sangat tinggi, bisa mencapai 1000 derajat Celcius, sehingga diperoleh gas-gas tersebut. Beberapa potensi bahan bakar biomasa di Indonesia dan dunia. Biomasa merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan yang potensinya sangat melimpah di Indonesia dan di dunia. Tetapi penggunaannya belum optimal. Biomasa yang digunakan sebagai sumber energi bahan bakar pada umumnya memiliki nilai ekonomis rendah atau merupakan limbah yang telah diambil produk primernya. Bahan bakar dari syngas berasal dari batu bara maupun biomasa yang ada di lingkungan sekitar. Bisa berasal dari limbah pertanian, limbah hutan, kayu-kayuan, sampah, tinja, dan lain-lain. Potensi sumber daya biomasa di Indonesia diperkirakan sebanyak 49.810 MW yang berasal dari tanaman dan limbah. Potensi besar biomasa yang ada untuk energi saat ini adalah limbah hasil perkebunan, seperti kelapa sawit, kelapa dan tebu, serta limbah hasil hutan, serta limbah gergajian dan limbah produksi kayu. Limbah tanaman pangan pada pertanian juga memiliki jumlah yang besar, tetapi sebagian besar telah digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan, seperti pertanian, energi, dan industri. Beberapa perusahaan melakukan ekspor limbah perkebunan seperti cangkang sawit, bungkil kelapa, dan molase dari tebu. Ini ada beberapa contoh dari biomasa tersebut, seperti pelet kayu, daun kering, kelapa sawit, bambu, ampas tebu, sampah organik, sekam padi, tongkol jagung, tempurung kelapa. Dari semua contoh tersebut bisa digunakan sebagai bahan bakar dari pembuatan syngas fluidized bed gasification dengan cara dihancurkan terlebih dahulu atau dibentuk dalam bentuk yang dibutuhkan.
Kenapa menggunakan fluidized bed gasification? Karena FBG memiliki beberapa keunggulan dibanding proses gasifier lainnya, yaitu mampu memproses bahan baku kualitas rendah. Bagaimana sih bahan baku yang memiliki kualitas rendah? Yaitu bahan baku yang memiliki nilai nilai ash yang tinggi. Kemudian, kontak antara padatan dan gas baik. Yang ketiga, luas permukaan reaksi lebih besar, sehingga reaksi dapat berlangsung cepat. Yang keempat, efisiensinya tinggi. Dan yang terakhir, emisinya rendah. Jadi, fluidized bed gasification ini sangat cocok untuk pembuatan syngas karena memiliki beberapa keunggulan, terutama emisi yang rendah, jadi tidak menimbulkan polusi di lingkungan sekitar. Di sini juga terdapat beberapa jenis biomasa yang sudah diuji pada fixed bed gasifier. Itu ada beberapa yang sulit digasifikasi, ada yang mudah, dan ada juga yang sangat sulit. Tetapi jika di fluidized bed gasifikasi itu semua jenis biomasa bisa digunakan, asalkan ukurannya disesuaikan. Kemudian mekanisme produksi syngas pada fluidized bed gasification. Nah, fluidized bed gasification menggunakan unggun yang terdiri dari inert, pasir, atau arang, atau kombinasi keduanya. Inert yang digunakan berfungsi sebagai pengatur panas agar temperatur operasi tetap. Pada gasifier jenis ini, bahan bakar yang digunakan berupa padatan yang berukuran kurang dari 8 mesh atau sekitar 0,5 sampai 5 mm. Bahan baku tersebut dimasukkan pada bagian atas unggun atau langsung pada unggun, kemudian dialirkan dengan bantuan gas sehingga bergerak seperti fluida dan membentuk unggun fluidasi. Pencampuran bahan bakar dan cepatnya perpindahan panas pada bahan bakar akibat fluidisasi menyebabkan temperatur di dalam gasifier seragam. Gas, campuran steam dan oksigen atau udara yang digunakan dialirkan dari bagian bawah unggun. Laju aliran gas yang digunakan sekitar 1-2 feet per second. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kondisi unggun agar selalu terfluidasi. Sedangkan abu yang dihasilkan diambil dari bagian bawah gasifier dan didinginkan oleh umpan gas masuk. Sebelum bahan bakar dimasukkan ke dalam gasifier, unggun dipanaskan dengan pemanasan luar hingga mencapai suhu sekitar 500 derajat Celcius. Suhu keluaran dari gasifier ini berkisar antara 700 sampai 900 derajat Celcius. Residence time gasifier jenis ini berkisar antara 5 sampai 50 detik beroperasi pada suhu konstan, yaitu 760 sampai 1010 derajat Celcius. Suhu tinggi tersebut dimaksud untuk mencegah terjadinya aglomerasi dan pembentukan. Nah, di sini salah satu contoh sistem fluidification di biomasa dilakukan dari bagian piping atau misalnya dalam. Nah, udara itu dihembuskan di bagian bawah dan ash juga atau abu itu diambil dari bawah. Kemudian di dalam sini terdapat pasir atau silika, pasir silika maksudnya, pasir silika yang dipanaskan untuk mengubah tersebut menjadi gas. Gas yang dihasilkan dari hasil udara yang ada di bagian atas. Kandungan dan aroma gas. Nah, kandungan gas yang paling
dari proses gasifikasi adalah CO2, CH4 yang dihasilkan dari reaksi yang terjadi dalam gasifil. Tabel menunjukkan komposisi gas yang dihasilkan pada proses gasifikasi. Dapat gas lampu nyala CO, H2, CH4 meningkatkan di setiap penelitian. Akan dikasih bagaimana dari hasil penelitiannya. Sebab karbon dapat pada gasifikasi karbon yang berasal dari batu tergasifikasi dengan dapat dilihat pada masa gasifikasi. Ini tabel hasil dari beberapa jenis biomasa kayu, cangkang kelapa sawit, dan batu bara. Tidak biomasa. Di sini presentasi dari hasil analisa ultima bahwa kayu memiliki angka karbon persentase dibanding biomasa yang lainnya. Kemudian oksigennya juga tinggi di antara beberapa. Kemudian ini juga ada beberapa contoh dari gabungan antara sampah kota antara biomasa 4 sampel. Ini pengujiannya menghasilkan beberapa presentasi yang berbeda di setiap pengujian. Gas mampu nyalanya itu bervariasi di setiap pengujian. Faktor apa yang mempengaruhi kandungan pada gas yang dihasilkan? Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kandungan gas yang dihasilkan dari hasil. Yang pertama, jenis biomasa, terutama komposisi elemen, hidrogen, oksigen, dan juga kadar airnya. Jika kandungan tinggi, maka disimpulkan gas yang pun akan cukup tinggi juga, kecuali kadar air. Di beberapa jenis biomasa, airnya minimal mungkin. Bahkan kalau bisa itu sampai tidak ada airnya, menghasilkan gas optimal. Kedua, kondisi gasifikasi, misalnya temperatur proses yang rendah, akibat isolasi panas yang jelek, mengakibatkan kualitas produser yang rendah. Kemudian yang ketiga, bentuk dan ukuran partikel biomasa lebih banyak menentukan teknik reaksi gasifikasi. Nah, beberapa potensi pengaplikasian di Indonesia, yaitu salah satunya bahan bakar digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Nah, dengan ketersediaan motor bakar gas dengan kapasitas kecil saat ini, gabungan unit gasifikasi dengan motor bakar dapat dikembangkan untuk mendapatkan substitusi bahan bakar minyak sepenuhnya. Di samping panas pembakaran, gas producer masuk motor bakar harus memenuhi persyaratan, yaitu kandungan tar tidak lebih dari 100 mg per meter kubik. Kandungan debu maksimum 50 mg per meter kubik,
serta ukuran partikel debu maksimum 10 mikrometer. Kemudian berpotensi juga diaplikasikan sebagai pemanas burner. Gas produser dengan panas pembakaran minimum 3.500 kJ per Newton kubik dapat dengan mudah dibakar dalam burner yang selanjutnya digunakan sebagai sumber panas dalam berbagai kegiatan produksi, misalnya seperti pembakaran keramik maupun pengeringan produk-produk pertanian. Syngas juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, gasifikasi ini layak untuk dijadikan acuan dalam kajian pemanfaatan teknologi gasifikasi biomasa untuk listrik pedesaan. Peluang pemanfaatan gasifikasi biomasa mungkin makin terbuka, terutama untuk pembangkit-pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas kecil di daerah terpencil. Sebagai contoh, kapasitas beberapa buah PLTD di ibu kota, kecamatan, atau desa-desa di daerah perbatasan. Kapasitas produksi listriknya mungkin antara 50-200 kW, sesuai dengan downdraft gasifier. Sedangkan biomasa setempat yang dapat diharapkan terkumpul antara lain batok kelapa, sabut kelapa, tongkol jagung, sekam, dan tentu saja biomasa sawit di daerah perkebunan maupun pabrik minyak sawit mentah. Nah, bisa juga digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga. Nah, di Indonesia sendiri, bahan bakar gas seperti LPG itu harganya sekarang lumayan mahal. Jadi, syngas dari hasil gasifikasi ini bisa dijadikan alternatif untuk bahan bakar rumah tangga. Tapi karena nilai kalornya yang rendah, sistem distribusi gas produser dari pembangkit gas produser ke rumah-rumah sebaiknya tidak terlalu jauh. Saluran gas dengan pipa Baltik dapat digunakan untuk distribusi gas satu kampung. Jadi, untuk penggunaan sebagai bahan bakar rumah tangga, syngas ini tidak terlalu jauh jangkauannya karena nilai kalornya yang rendah. Jadi sistem distribusinya pun bisa terhambat di dalam pipa-pipa saluran. Mungkin hanya sebatas satu kampung. Jadi untuk bahan bakar rumah tangga harus diidealkan tempat-tempat dan keputusan dari warga-warga setempatnya juga. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kritik dan saran bisa komentar saja di bawah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.